Firman Tuhan adalah kebenaran, dan firman Tuhan tidak bisa ditawar-menawar, karena firman Tuhan itu adalah ya dan amin. Kita ingat peristiwa tentang Nabi Nuh bersama dengan keluarga. Ketika Tuhan berfirman kepada Nuh bahwa Nuh harus membuat bahtera. Pada waktu Nuh membuat bahtera, sepanjang pekerjaannya, Nuh sambil melakukan semua pekerjaan itu, Nuh tetap berkhotbah dan bersaksi bagi jiwa-jiwa yang ada di sekeliling dia. Nuh berkata, bertobatlah, beri dirimu kepada Tuhan, karena sebentar lagi akan datang badai, di mana bumi akan ditenggelamkan. Tetapi saudara, setiap orang yang mendengar kesaksian dan perkataan daripada Nuh, mereka menganggapnya gila, dan mereka tidak mempedulikan sedikit pun pesan yang disampaikan oleh Nuh kepada mereka yang hidup pada waktu itu. Dan pada akhirnya saudara, ketika air bah itu akan meliputi seluruh permukaan bumi, Tuhan menyuruh Nuh bersama dengan keluarganya masuk ke dalam bahtera, disertai dengan hewan-hewan yang Tuhan perintahkan keluar dari hutan, ikut masuk ke dalam bahtera itu. Dan pada akhirnya saudara, bukan Nuh yang menutup pintu itu, tetapi Tuhanlah yang menutup pintu bahtera itu. Dan ketika mata-mata air terbuka, mengeluarkan air, dan hujan yang turun dengan lebat, maka semua dataran permukaan bumi tenggelam dengan air. Dan ketika hal itu terjadi, tidak ada lagi pertolongan. Ketika mereka mengetuk pintu bahtera itu, minta untuk Nuh membuka pintu itu, tapi apa yang Nuh katakan? Bukan Nuh yang menutupnya, tapi Tuhan sendiri yang menutupnya. Dari hal ini kita dapat belajar bahwa hari ini adalah waktu kemurahan itu. Ketika kita mendengar firman, jangan keraskan hati, tapi kita belajar tunduk pada otoritas firman itu, bahwa diri kita kepada Tuhan untuk diselamatkan. Karena ketika pintu kemurahan itu tertutup, sekeras apapun kita berseru kepada Tuhan, Tuhan tidak akan mendengar. Hari ini adalah waktu penyelamatan itu. Untuk itu saudara, mari beri dirimu kepada Tuhan, bawa hidupmu kepada Tuhan, karena hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan kita. Waktu ini adalah waktu di mana zaman Nuh terulang kembali. Kalau kita bersedia mendengar firman dan datang kepada Tuhan, maka kita akan selamat. Tapi jika tidak, maka kitalah yang memutuskan pilihan itu. Dan waktu kemurahan Tuhan atau pintu anugerah itu tertutup, tidak ada lagi kesempatan bagi kita untuk mencoba mencari perkenangan Tuhan, karena waktu kita sudah selesai. Jadi pakai setiap waktu yang ada dengan bijak. Hidup ini bukan hanya tentang berkat, hidup ini bukan hanya tentang uang, hidup ini bukan hanya tentang jabatan, bukan hanya tentang harta kekayaan, bukan hanya tentang kesenangan di dunia ini. Karena kita berkata bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, maka Allah telah menyediakan suatu tempat, yaitu surga rumah Bapa yang kekal. Untuk itu mari, hidup di dunia ini hanya sementara. Untuk itu pakai kesempatan yang ada untuk mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, bukan sekedar menjadi orang Kristen, tapi lebih daripada itu pengenalan akan Tuhan itu penting, supaya ketika firman Tuhan itu datang, kita memahami, kita mengerti, dan kita memberi diri kita untuk diselamatkan oleh Tuhan. Karena sudah tidak ada waktu lagi. Waktu hari-hari ini kita lihat bahwa waktu telah dipersingkat oleh Tuhan. Kalau kita lihat hari Minggu kita baru beribadah, dengan sangat singkat kita sudah masuk di minggu yang baru lagi. Dan ini semua menjelaskan bahwa waktu telah dipersingkat. Kita tidak bisa bermain-main dengan kesempatan ini. Karena Alkitab bilang bukan langkah awal yang menentukan, tetapi langkah akhir yang menentukan keselamatan kita. Untuk itu mari bawa diri kita kepada Tuhan, untuk diselamatkan oleh Tuhan. Karena kita sendiri tidak bisa menolong diri kita. Hanya Tuhan Sang Pencipta kita yang dapat menolong kita. Tuhan punya batas waktu dalam hal kesabaran. Kalau hari ini Tuhan masih sabar, ada waktu di mana murka Tuhan itu akan turun. Untuk itu jangan keraskan hatimu, tetapi mari engkau dan saya kita bertobat, datang kepada Tuhan, menanggalkan semua manusia lama kita yang berhubungan dengan dosa, dan bawa hidup kita kepada Tuhan, disucikan, dikuduskan, dimurnikan melalui firman dan Roh Kudus itu, supaya kita dilayakkan untuk menikmati keselamatan yang Tuhan sudah sediakan. Terima kasih buat saudara yang sudah mendengar pesan firman ini. Tapi akan lebih baik dan berguna lagi jika saudara percaya
dan memberi dirimu kepada Tuhan. Firman Tuhan bukan sekedar lelucon. Firman Tuhan bukan sekedar bahan konten atau sekedar bahan permainan. Karena Alkitab katakan di dalam Amsal pasal 13 ayat 13, barang siapa yang menganggap remeh firman akan menanggung akibatnya. Tetapi orang yang percaya kepada firman akan mendapat balasan, yaitu upah keselamatan. Tuhan Yesus memberkati.